Yang di atas juga, shalom, kami mengasihi Anda sekalian. Haleluya, pagi ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dan Dia berjanji, Tuhan akan mengirimkan roh penolong untuk kita sekalian. Amin Bapak Ibu. Roh yang mengirimkan kita kekuatan, penghiburan, pengajaran untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Mari yang siap terima kuasa, kemenangan dari Tuhan. Bangkit berdiri bersama-sama. Kita muliakan Allah kita pagi ini. Haleluya. Dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Hey, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Oh, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Haleluya. Padamu kami lebih dari pemenang Tuhan. Yes. Sungguh besar. Mari bertepuk tangan sama-sama. Perisai hidupku, Haleluya. dengan iman, Iman dalam Yesus Tuhan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Semua tangan di atas. Sungguh besar Kau Tuhanku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau raja, segala raja. Beri kemenangan yang memberi Allah kita. haleluya. Terpujilah Raja segala raja, sebab Dia yang berkuasa, nama yang beri kemenangan buat kita. Amin. Haleluya.
hanya satu nama dan satu-satunya kebenaran kita. Hanya satu nama yang membebaskan kita. Namanya siapa? Yesus itu segalanya. Ya. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasaku pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama in atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasaku pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Sama-sama. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Bersama-sama goyangnya. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Ada kuasa dalam nama-Mu. Sekali lagi beri kemuliaan buat kita yang luar biasa. Yes. Mari jemaat Tuhan yang memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita lagi katakan yes. Haleluya. Amin. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, Amin. takkan hilang kekuatanku. Katakan haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Wow. Wow. SGS yang bangga punya Tuhan yang kuat dan berkuasa. Boleh sekali lagi berikan sorak buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya.
kehidupan, Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. kami rindukan Kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. suaranya. Datanglah dan berkata, kuatlah berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, berlaku di mata-mata, mujizat dinyatakan. This is our God. Bersama-sama tepuk tangan yuk SGS. Haleluya. Come on guys. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuatlah berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, berlaku di padakan, mujizat dinyatakan. Kita serukan. Milik our God. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari lebih lagi menikmati hadirat Tuhan. Lawat kami, jamah kami ya Bapa, mengalir bekerjalah atas kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biar Kau ditinggikan pagi hari ini Bapa. Kami siap meninggikan nama-Mu. Engkau layak kami agungkan, Engkau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Segenap hati kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari pujikan bersama. Yesus Tuhan ditinggikan atas
Penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Mari semua jemaat Tuhan, taruh tanganmu di dadamu masing-masing. Mintalah bagi hari ini roh kekuatan, roh penolong. Minta hadirat Tuhan menjamah engkau. Mari rasakan datang kepada Tuhan. Hirarara lama-lama ya syik. Hinaralama ya syukunarala ya. Yaralata ya syikinarala. Himaralama ya syik. Hianalamana ya so. Hallelujah. Hinaralama ya syik. Hirarara lama-lama ya syikinarala. Hira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 r
Kasih-Mu Tuhan lebih lagi mengalir anugerah-Mu Tuhan, penuhi dengan Roh-Mu kekuatan yang baru, kemenangan di dalam-Mu Yesus Tuhan. Kami mau selalu dekat padamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Yesus. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Jamahlah seluruh hidupku, kuasa mengubah. Dengan iman katakan, Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. mari angkat tanganmu, angkat suaramu. Yes. Aku yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku.
Boleh kasih kemuliaan bagi Allah, Raja di atas segala raja. Urapan yang mengubahkan jiwa. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu. 2000 tahun yang lalu kalau kami hadir, kami akan menyaksikan pekerjaan yang spektakuler, pekerjaanmu di muka bumi ini. Kau terangkat di awan-awan di sana. Kalaupun kami gak bisa melihat, tapi suasana bukit itu ada di tempat ini. Suasana bukit itu hadir di tempat ini. Bahkan roh yang sama memulihkan kami. Roh yang sama menyembuhkan dan memberi kami kekuatan. Sehingga kami pulang tidak sama lagi seperti kami datang. Diberkati semua. Dengar firman-Mu dan berbicaralah Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati katakan amin. Jangan duduk dulu, kasih tepuk tangan yang meriah buat teman-teman kita yang melayani hari ini. Thank you guys semuanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya. Haleluya. Sudah diberkati. Ya terasa SGS banyak berubah hari ini ya. Saya pengen setiap minggu kayak begini ya sebetulnya. Setuju gak kira-kira? Oh setuju ya. Puji Tuhan ya. Thank you ya buat semua yang melayani, mereka latihan berkali-kali, aransemen dan semuanya amazing, luar biasa. Semua hanya bagi Kristus saja. Kita di tempat ini bukan melihat konser tapi kita merasakan hadirat Tuhan ya. Itu yang penting, itu yang jauh lebih penting. Yesus layak terima yang terbaik dari kita karena dia sudah memberikan yang terbaik. Dan puncak dari semua acara dia adalah ya hari ini 2000 tahun yang lalu. Bersyukur kalau Indonesia memberikan hari libur di hari ini untuk kita memperingati kenaikan. Coba kalau saudara lihat di kalender, kadang-kadang Jumatnya itu Jumat Agung, tapi minggunya itu memang libur, tapi nggak ada tulisan Paskah. Memang ada beberapa yang tidak mengakui Yesus itu bangkit, nggak apa-apa, nggak ditulis pun nggak apa-apa. Tapi pada saat kita lihat bulan Mei-nya, itu ada kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Tuhan Yesus. Itu berarti bagaimana bisa naik kalau nggak hidup? Nggak pun diakui hari ini pun Indonesia mengakui Yesus itu naik ke surga. Tepuk tangan dong buat Allah kita yang luar biasa. Saya bangga sekali ya. Jadi bersyukurlah ya di hari ini kita memperingati 2000 tahun yang lalu di mana Yesus sudah pergi dari surga menjelma menjadi manusia, firman menjadi manusia 33,5 tahun, hidup dan melayani dan akhirnya mati menebus dosa, dia bangkit dan 40 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya yang dia cintai dan kemudian ia berpisah dalam sebuah acara perpisahan yang spektakuler di mana ia naik ke atas awan-awan. Saya kira ini sebuah kebanggaan kepercayaan yang luar biasa. Nah, hari ini kita mau belajar satu tema lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebetulnya enak kalau Yesus masih ada di muka bumi ini. Gak ada sakit, gak ada kelaparan. Karena begitu Yesus datang, yang lapar langsung dapat mujizat 5 roti, 2 ikan. Diubah jadi ribuan ya. Apalagi begitu dia bangkit, pasti melakukan hal yang lebih dahsyat daripada sebelum dia hidup. Tapi di ayat Yohanes 16 ayat yang ke-7a, dia berkata begini, saya bacakan buat saudara. Yohanes 16 ayat 7a. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Terjemahan Inggrisnya dikatakan it is best for you. Itu yang terbaik bagimu kalau aku pergi. Jadi percaya kepergiannya itu the best buat kita lah. Ya, walaupun kita enggak tahu nih gimana keadaan dan hidup kita. Tapi it's the best kalau Tuhan itu naik ke surga. Saya merenungkan ada beberapa alasan kenapa ini yang terbaik. Yang pertama adalah ini. Kenaikannya mengingatkan kita pada tujuan dan fokus yang benar. Katakan tujuan dan fokus yang benar. 1, 2, 3. Tujuan dan fokus yang benar. Yesus perlu naik agar semua jelas. Tujuan kehidupan itu jelas. Coba baca Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6. Kisah 1 itu berbicara tentang Yesus diangkat. Maka bertanyalah mereka,
yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Itu perkataan murid-muridnya. Setelah Yesus bangkit dan setelah Yesus menampakkan diri dan mau naik ke surga, murid-muridnya masih tanya akan hal ini. Tuhan, buat kamu di sini aja. Terus di bumi ini engkau mendirikan kerajaanmu. Ya icip-icip aku bisa jadi menteri pertanian lah. Menteri keuangan. Icip-icip jadi camat lah. Icip-icip jadi gubernur lah. Atau yang lain begitu. Saya melihat pikiran daripada murid-murid itu masih sama dengan seperti Yesus pada waktu sebelum dia mati. Sebelum dia mati, murid-muridnya pernah berkata, Tuhan, kapan kau mendirikan kerajaanmu di tempat ini? Ini waktunya loh. Bahkan pada saat Yesus masuk ke Yerusalem, mereka udah berpikir, oh, ini mungkin waktunya Yesus jadi raja. Makanya pada saat mereka berkumpul, beberapa murid berkata begini, siapa yang paling layak duduk di sebelah kanannya Yesus pada nantinya? Jadi perebutan, kursi menterinya rebutan. Kursi yang the best sebelah kanannya jadi rebutan buat murid-muridnya. Itu sebelum Yesus mati. Setelah Yesus mati, dia bangkit, menampakkan, bahkan mau naik ke surga nih, masih berdebat soal kayak begini. Ya, apa artinya? Murid-murid masih fokus ke duniawian. Murid-murid masih berfokus pada gua kalau ikut Tuhan, gua dapat apa di bumi ini? Dia lupa bahwa ada satu kehidupan dalam kekekalan nanti kan gitu. Oleh sebab itu saya berharap lewat khotbah pada pagi hari ini, mari kita fokus kepada Yesus. Bukan fokus kepada kehidupan dan kepentingan diri kita sendiri. Kekristenan bukan kenyamanan. Kekristenan bukan fokus pada kita. Tapi fokus kepada Yesus. Katakan amin. Katakan fokus pada Yesus. 1, 2, 3. Fokus pada Yesus. Ada satu orang namanya Madame Guyon. Ya, dia berkata begini, saat kita mengalami kedalaman bersama Yesus, setan tidak bisa menyentuh kita sama sekali. Tadi lagu terakhir, aku ingin diam dalam kedalaman-Mu ya Tuhan. Satu hal yang kurindu, diam dan dalam kan gitu. Pada saat saudara fokus sama Tuhan, hidup saudara melekat sama Tuhan, nggak ada tempat lagi untuk si jahat itu kolek-kolek kita, colek-colek kita, nggak ada lagi. Kenapa? Karena fokus kepada Tuhan. Hari ini saya berharap gereja fokus sama Tuhan. Minggu yang lalu kita belajar tentang investasi kehidupan. Masih ingat ya? Ada koper dunia, ada koper kekekalan. Kita memang layak selama kita hidup di muka bumi, kita harus menyiapkan masa depan buat anak, warisan buat anak, kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tapi jangan lupa fokusmu jangan cuma duniawi saja. Fokus kita tetap kepada Yesus. Sebab ada waktunya nanti kita akan pulang ke rumah Bapa di surga. Karena Tuhan sendiri berjanji itu kepada kita. Mari coba lihat ayat ke-9 dan 10. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia. Ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu itu, fokus ke Yesus, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka, itu malaikat. Kita mencatat mereka pulang dengan sukacita dan kemudian mereka menantikan janji Roh Kudus dan 10 hari mereka dilawat Tuhan begitu luar biasa. Saya berharap fokus Anda tidak berubah, tetap kepada Yesus. Amin ya. Ketenaran, gaji, pangkat, kedudukan, cewek, cowok, apa saja nggak bisa mengalihkan kita dari fokusnya kepada Yesus. Ya, benar loh ini Bapak Ibu ya. Kadang-kadang dulu belum punya pacar, doanya punya pacar. Ke gereja-gereja datang tuh, sampai semua gereja datang untuk koleksi. Dipoto kalau ada paduan suara cekrek. Siapa yang cocok ya, siapa yang cocok ya, kan itu ya saudara ya. Itu di luar ya, kalau di tempat ini kayaknya enggak ya. Karena enggak ada paduan suara. Jadi kalau pas fellowship motivasinya bukan Yesus lagi kan gitu. Ada orang itu ikut Komsel, ikut GF, ikut yang lain. Motivasinya adalah kalau butuh ada orang untuk ditabrak kan gitu kan. Tahu ditabrak maksudnya?
dipinjam sana, pinjam sini. Ada yang modelnya kayak begitu tuh, ya. Tapi saya berat nggak ada di tempat ini. Yang ada adalah kita duduk hari ini, fokus kita kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan, dan Tuhan saja yang layak diagungkan. Tepuk tangan buat Tuhan yang baik bagi kita. Katakan amin. Menatap kepada Yesus itu penting. Tatapanmu kepada Tuhan itu penting. Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman. Kata berpegang dipakai kata krateo, yang artinya menangkap, menahan, mencengkram, memeluk. Kayak yang namanya tisu ini, begitu saya pegang dengan erat, siapa yang berani lepaskan dari tangan saya? Nggak ada. Demikian hidup saya dan saudara. Begitu Yesus meninggalkan kita, mari kita pegang iman dengan sungguh. Selama kita masih ada di muka bumi ini, mari kita pegang iman kita erat-erat. Surga itu betul-betul real. Kekekalan itu betul-betul ada. Dan neraka pun betul-betul ada. Saya berdoa biar satu kali nanti waktu kita dijemput Tuhan, kita mendapatkan tempat di atas sana bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu kan tujuan kita Bapak Ibu, selain kita di muka bumi ini. Tapi selama saudara ada di muka bumi, mari kita bekerja kan dengan lebih giat. Ada waktunya nanti Tuhan panggil kita, gak perlu takut. Mau mati sekarang, mau mati nanti, mau cara mati apapun caranya, mau sakit, mau ditabrak lah, mau apa, kepleset atau apapun caranya. Semua mendatangkan kebaikan. Toh kalau kita mati, kita ketemukan sama Tuhan, kita bersyukur. Ada yang takut mati? Oh enggak ada yang takut ya, ada yang mau mati? Pertanyaannya Pak Yotam. Mari kita pegang iman kita. Jangan sampai kau gadaikan iman. Jangan sampai kau gadaikan kepercayaan kita. Peluk. Ini berharga sekali. Tidak boleh aku lepas hanya karena orang, hanya karena pekerjaan. Ini harta yang kekal, yang satu-satunya aku punya. Dan aku mau pegang sungguh-sungguh. Ada satu orang namanya Tina Heinz Story. Saya mau cerita soal ini. Tina ini satu kali mau lari di perbukitan begitu. Di perbukitan di belakang rumah gitu. Dia udah mau lari, ada tetangganya ketemu. Tiba-tiba dia jatuh. Kena serangan jantung yang sangat fatal sekali. Sampai akhirnya mereka langsung telepon ambulans dan dengan cepat masuk ke rumah sakit. Pasang apalah segala macam karena ini berkenaan dengan jantung. Suami dan anak-anak semuanya ditelepon semua dan suruh langsung ke rumah sakit. Tahu enggak? 27 menit, bukan detik. 27 menit jantung itu udah gak berdetak. Biasanya kalau 15, 20 masih ada harapan kalau dikasih nafas buatan langsung pakai apa alat-alat bantu mungkin bisa kalau tuh 15 menitan lah. Ini sudah 27 menit. Dilihat udah gak ada tuh detak jantung. Suaminya udah nangis. Teman-teman udah kumpul di sana, udah nangis, udah berserah aja sama Tuhan. Karena kalau penyakit jantung itu kan kapan-kapan, kan? Bisa langsung menimpa seseorang. Nah di saat menit-menit ke-27 itu, tiba-tiba dia bangun. Suaminya di sampingnya dia. Dan dia ingin ngomong sesuatu tapi gak bisa. Tangannya itu langsung dikasih bolpen sama suami. Lalu di kertas suaminya pada waktu baru nulis-nulis, ditaruhkan kertas, ditahan pakai tangan, tangannya ditaruh di situ. Dengan maksud kalau kamu gak bisa ngomong, kamu nulis. Tulisannya ini. Itu bukan tulisan anak SD, tulisan dia yang nulis. Bacanya apa ya? It's real. Benar-benar ada. Benar-benar ada. 27 menit.
itu ternyata dia ketemu sama Tuhan Yesus. Dia ketemu, katanya ada sinar putih, ada keemasan begitu. 27 menit. Tapi itu mengubah segala kehidupannya dia. Wow, it's real. Surga itu ada. Kehidupan, kekekalan itu ada Bapak Ibu. Dan kita bersyukur Tuhan pergi menyediakan hidup buat saya dan saudara. Gak ada orang sehebat orang ini yang namanya Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Wow, nomor satu. Mari dengan kenaikannya kita mempercayai bahwa kenaikannya mengingatkan kita, fokus kita bukan cuma makan, minum, lalu investasi di bumi, menumpuk harta kita, lalu berfoya-foya, makan, minum sampai nggak tahu mau apa lagi dengan duit kita. Ya, itu khotbah yang kemarin hari Minggu. 3 sesi saya sama Lani bicara di sini. Masih ingatlah Bapak Ibu, bukan di bumi saja, tapi ada di dalam kekekalan. Krateo, tangkap, tahan, cengkram, peluk, dan jangan sampai hilang hanya karena apapun juga. Yesus segalanya dan tak tergantikan oleh apapun. Begitu Anda menggantikan sesuatu dengan yang lain, akan menjadi berhala dan ilah. Saya ulangi, sesuatu yang menggantikan prioritas hidup kita, itu selalu tendensinya menjadi ilah atau berhala dalam kehidupan kita. Biarlah Yesus tetap yang terutama dalam hidup saya dan saudara. Amin. Nomor dua. Kenaikannya itu bertujuan mendewasakan kita semua. Lebih baik aku naik, lebih baik engkau naik. Yes. Untuk apa? Agar kita lebih dewasa. Dikatakan di dalam Matius 17 ayat ke-17. Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Kamu tuh kok gak dewasa-dewasa sih? 3,5 tahun gak jadi-jadi pada hidup bersama aku. Aku ajarin banyak hal, tapi kok gak dewasa-dewasa? Yesus udah mati menampakkan diri 40 hari. Itu pun Yesus ngomong, kamu tuh gak dewasa-dewasa. Masih aja pengen aku di sini nemeni kamu. Dapat fasilitas kamu, kalau ada aku tenang semuanya. Betul gak? Murid-murid itu kalau bersama Yesus tenang. Sama seperti seorang anak, ya kalau ada bapaknya tuh tenang. Yo mangan yo Leo, mangan, tenang itu mangan. Pasti dibayari yo. Betul atau tidak? Tuhan itu pengen saudara itu dewasa. Dewasa dalam segala hal. Makanya Yesus lebih baik dia pulang begitu. Tuhan rindu kita bukan hanya menjadi followers yang tidak bertumbuh dewasa. Tuhan rindu kita dewasa dalam pemikiran, sikap, dan keputusan. Dewasa itu bukan soal umur, kumis, suara, tinggi badan. No. Dewasa itu bicara soal hati dan tanggung jawab. Wah, dewasa itu bukan umur Pak. Ada banyak orang yang udah berumur tapi gak dewasa pikirannya. Dewasa itu bicara soal hati. Menjadi tua adalah otomatis. Tapi menjadi dewasa itu adalah pilihan. Betul gak? Gak usah saudara menjadi tua. Aku piye yo caranya tua. Udah kasih makan minum. Berjemur, olahraga, kerja. Tua sendiri. Betul gak? Lihat kanan kiri, tambah muda, tambah tua, tambah berumur. Hah? Kita tuh tambah hari, tambah tua Bapak Ibu. Kita udah gak seperti muda lagi. Betul ya? Jadi jangan sok-sokan lah. Wah kayak di SMA. Dulu SMA lulusan buka baju. Wah seragamnya digini-giniin coret-coret gitu. Karena lulus. Walaupun bengkring ya. Buat bengkring sini kayak piano. Mae kan gitu. Kayak akordeon kan gitu ya. Wah masih tat. Sekarang baru tat. Mulai keroan. Malam popeng masukkan sini grok dan segala macam. Kita udah gak seperti dulu lagi kan gitu.
Kita tuh tambah tua, tambah berumur, jalan, olahraga, gak seperti dulu lagi. Otomatis itu. Tapi untuk jadi dewasa, saudara butuh tindakan-tindakan yang disengaja. Saudara perlu latihan dalam semua proses, sehingga saudara bertumbuh di sana dan jadi dewasa. Sekali lagi dewasa itu lewat kesengajaan. Sengaja dicaci maki, latihan sabar biar dewasa. Sengaja ditusuk biar makin kuat dalam segala hal. Betul gak? Sengaja dipukul biar tahan atas semua pukulan. Petinju tuh begitu tuh. Ini muka udah tahan pukul Pak. Lain sama kita. Pukul pertama merah udah langsung bonyok. Tapi kalau petinju pukul 10 kali gak masalah. Karena udah berkali-kali kena pukul. Saudara itu kalau berkali-kali kena pukul, badai segala macam. Kau lebih tahan, lebih kuat daripada siapapun juga. Katakan amin. Wow. Lihat muka kanan kiri saudara tahan pukul enggak tuh kira-kira? Wah, ini muka salon Pak. Dewasa itu penting Bapak Ibu. Ibrani 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang yang dewasa. Makanan keras untuk orang dewasa. Pernah bayi kasih blanggreng atau marneng? Atau apa tuh kompiang. Hah? Betul ya? Kompiang tengahnya enak itu. Itu kompiang itu adalah burgernya Jawa. Ya. Dimakan soi air panas, berdeteng di sini jadi kuat lah. Itu kompiang itu. Siapa yang suka kompiang kemarin ya? Pak Hendri atau siapa itu ya? Hah? Kompiang ya, luar biasa. Bayi kan enggak, gigi kan enggak kuat makan kompiang Bu. Paling makannya bayi apa sih? Bubur, apalagi? Ya. Kristen yang belum dewasa dengar firman, kalau keras sedikit, nesu-nesu pendeta nih. Ngamuk, disikati kabeh gini-gini, terus ganti gereja lah gini. Tapi kalau khotbahnya berkat, khotbahnya apa, wih luar biasa. Wamennya itu wamen duluan. Tapi kalau udah keras itu rasanya udah nek dan muntah-muntah. Lihat ayat ini ya, orang yang dewasa suka makanan keras. SGS itu saya tahu, kita tuh udah dewasa semua. Nek dengar firman Tuhan itu yang biasa-biasa tuh malah, kok gini itu, saya tuh dapat laporan. Kok tamunya kok cuma gitu tok ya. Piye? Kurang antemnya kurang keras Bapak ya. Kurang ngono loh kok. Jadi kita tuh bukan cuma apa ya, bayi-bayi lagi. Kemarin yang dari Singapura juga ngomong, Pastor jemaah di sini udah dewasa. Jadi kalaupun kami gak kesini gak apa-apa. Kami bisa fokus ke gereja yang lain untuk kami tolong. Ini satu orang. Ya, saya senang berarti kita orang-orang yang udah dewasa. Mau diapain, puji Tuhan. Dipukul, malah kita tuh disadarkan di dalam dosa kita. Kita terus berubah dan bertobat. Kan begitu. Kalau kita dengar firman Tuhan yang udah kita tahu, yang meninabobokan kita jadi Kristen anak-anak semuanya. Lihat orang dewasa itu punya panca indera, apa Bapak Ibu? Ayo katakan panca indera yang terlatih. 1, 2, 3. Matanya bisa membedakan mana sale, diskon, ojo jangan. Langsung kedap itu langsung bisa membedakan. Walaupun matanya kedap-kedap pengen, nafsunya tuh pengen beli. Tapi kita bisa punya rem. Kenapa? Mata kita terlatih. Betul gak? Ada lawan jenis, wah kedip-kedip. Mas, oh teknoe kelilipan. Nggak kedap-kedap karena mau menggoda. Nah, kita tuh dewasa bisa membedakan gitu loh. Oh, kita bisa mencium, ini ranahnya mau dibawa ke sini. Oh, ini ranahnya disetting, dipojokin agar kita begini-begini. Kita ngerti. Mari punya panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Kemarin pagi kami belum cerita. Waktu saya kecelakaan, 14 hari di Panti Waloyo. Breng, langsung masuk rumah sakit. Belum operasi karena di sini masih jendol. Masih bengkak begitu, ada pembengkakan di otak. Tulang di sini disposition,
Ada 4-5 titik yang geser. Dokter tuh sampai bingung, mau ngoperasi yang mana dulu? Mau bareng-bareng kok nggak mungkin. Harus satu demi satu. Di tengah-tengah kami menunggu keputusan itu, WA muncul. Teng. Kok masih ingat saya enggak? Siapa ya? Oh iya ya ingat, mahasiswa kami. Kamu di mana? Kok aku sekarang perintisan di sini. Lalu dia foto gerejanya. Yang kayu-kayu kan gitu kan. Atapnya belum dipasang. Lalu dia ngomong, "Kok kalau ada berkat bisa bantu seng bagi kami. Agar minggu depan kami ini bisa tertutup, sekarang baru musim hujan. Kami sangat tertolong sekali dan terima kasih." Itu ya, Lani barusan dipanggil dokter. "Bu, Bapak harus pakai pen, harganya 24 ya. 25 juta. Pen. Batin itu kok larang menak golek ke wesine Pak Prapto dilas ngene kan wis rampung. Lagi pen harga segitu tuh ya waduh ya emang betul nggak Bapak Ibu? Tapi ya mau ndak mau ya itu katanya yang terbagus. Ya udah di tengah-tengah kayak gitu tuh masih mikir nanti bayar pakai apa. Masih ini tiba-tiba ting ada mahasiswa minta dibelikan seng. Tahu nggak? Kami itu karena udah panca indera terlatih, ya bukan sombong, terlatih. Jadi sangat cium. Nih ketoke Tuhan memang izinkan ini. Mau tahu hati kita nih. Wis, seng itu harganya berapa, ceken. Dah, transfer aja. Akhirnya kami sepakat 5 juta. Lani istri saya itu enggak berdebat sama sekali di rumah sakit. Wis transfer 5 juta. Sek mikir, penmu piye, enggak debat. Bayar pakai apa, sampai akhirnya enggak enak di rumah sakit. Enggak. Dia cuma diem, nurut, transfer 5 juta. Sampai akhirnya selesai, operasi jalan-jalan, pada waktu bayar dan semuanya, puji Tuhan. BPJS cover. Terus kemudian DLJR untuk yang kecelakaan itu juga mengcover. Kita tombok-tombok, masih tombok sedikit. Sampai pulang masih sisa-sisa sedikit. Ya. Tapi jangan berpikir kecelakaan ben untuk sumbangan. BPJS dibayari BPJS loros itu apa-apa, tapi pulang gak duit, awas sampean ya. Kecelakaan itu gak enak tau gak. Kami pulang masih sisa-sisa dikit lah gitu. Jemaat masih ada yang ke rumah kami yang di belakang situ masih ngasih amplop, bayangin itu. Ya saya tolak lah. Bukan berarti nggak mau ditolong, sok-sokan enggak. Kami udah cukup. Saya tahu ekonomi Bapak ini. Saya tahu kebutuhan Bapak ini, kerjanya Bapak ini kayak apa. Pak, udah. Nggak usah, terima kasih sekali. Kemarin udah dikasih dan bahkan berkelebihan. Saya kembalikan itu. Kami belajar untuk mencium. Nah, penciuman itu karena terlatih. Betul nggak? Betul nggak? Enak. Loh, kata ndak enak itu karena saudara punya pengalaman makan dan semuanya kan gitu. Oh, kermesnya namanya babine ini. Kok ketawa aja? Padahal itu ayam goreng gue ya. Misio mana sama Pak Rudi? Sama kita itu. Ayam goreng kami ada di situ lah kok ditutup sementara ya puji Tuhan ya. Saudara gitu gak kira-kira? Kenapa? Lidah saudara bisa ngerasain karena terlatih, betul gak? Kalau kurang gula, kurang garam, kurang apa, kita karena panca indera terlatih. Lah kalau lidah gak terlatih, hidup gak terlatih, uang gak terlatih, semuanya memberi gak terlatih. Kita bisa tersungkur dan terperosok loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari latihan panca indera kita ya. Matanya dilatih, otot-otot rohaninya dilatih biar kita kuat. Jadilah dewasa dan bukan anak-anak. Katakan dewasa. Ada 3 fase kehidupan yang ada. 1, dependent. Lalu fase yang berikutnya adalah independent. Lalu fase yang berikutnya adalah interdependent. Independen itu adalah seperti bayi. Artinya dependent itu artinya tergantung sama orang lain. Tidak dapat berdiri sendiri.
selalu membutuhkan sesuatu dari orang lain atau benda lain. Itu namanya dependent. Aku ndak bisa kalau nggak ada orang lain. Nah itu berarti anak-anak. Bayi itu untuk makan butuh orang lain Bapak Ibu. Mau mandi butuh orang lain. Kalau dia ngebrok atau mau turun dari ranjang tempat tidur, butuh mamanya, butuh orang lain. Nah, Kristen yang anak-anak itu kira-kira seperti itu. Masih butuh orang lain begitu. Nah, berikutnya, fase yang berikutnya adalah fase independen. Independen itu adalah bebas, merdeka, nggak tergantung sama orang lain. Makanya ada istilah Independent Day, hari kemerdekaan kan gitu. Dewasa itu nggak bergantung sama orang lain, dia bisa mandiri. Aku bisa lakukan tanpa merepotkan orang lain dan orang lain tidak merepoti saya. Udah cukup, itu orang dewasa tuh. Aku nggak ngerepotin lu nggak ngerepotin gua, gitu. Gua nggak ganggu kamu, kamu nggak ganggu gua. Ya itu orang dewasa. Tapi kan hidup nggak sampai di situ aja. Tapi hidup itu harus sampai interdependent. Kehidupan yang saling bergantung satu dengan yang lain. Coba lihat slide berikutnya. Dependent itu adalah anak-anak rohani. Fokusnya untuk diri kita sendiri. Aku kalau aku ndak dapat begini-gini nih. Pilih kasih, sing diundang sing sipit-sipit. Orangnya kayak gini-gini, wah udah mulai itu. Ya. Oh ndak disalami jadi masalah. Bancaan kurang ikan, kurang iwak-iwaknya beda, masalah itu. Kok itu kok gede punya aku kok kecil, jadi masalah itu. Ya, kira-kira di rumah gitu nggak kira-kira? Kalau di rumah jangan-jangan kita tuh masih dependent kan saudara gitu ya. Susah untuk menyerahkan hak. Kita ini orang tua yang beliin roti. Begitu kita minta dikit, langsung digini, betul nggak? Oh, kok kayak aku. Yang beliin saya, kita cuma minta dikit, pengen ngerasain aja itu roti rasanya kayak apa. Anak begitu terima, langsung diumpetin. Gitu. Itu Kristen anak-anak itu masih sangat egois dengan dirinya. Susah untuk menyerahkan hak. Susah menyerahkan hak. Pengennya menang sendiri. Balas itu kemauannya. Orang dewasa adalah orang yang tidak bergantung sama yang lain. Dia bisa menyerahkan hak. Tetapi dia berpikir, aku dapat apa? Kan gitu. Karena otaknya udah jalan. Tapi kalau orang udah fokusnya udah Bapak, Kristen Bapak, fokusnya kepada orang lain. Fokusnya, aku bisa buat apa buat kamu lebih maju. Aku bisa bantu apa agar komunitas kita bisa maju. Aku bisa bantu apa Pak, biar gereja ini bisa berkembang lebih daripada hari ini. Itu Kristen Bapak. Lihat Bapak di surga Yohanes 3:16, ia menyerahkan anaknya yang tunggal. Penuh dengan pengorbanan, itu Kristen Bapak. Anak-anak suruh berkorban, gak mau. Kalau Kristen dewasa berkorban, hitung-hitungan, gue dapat apa? Makanya mari kita belajar untuk menjadi Kristen yang dewasa. Kidung Agung 8 ayat yang ke-8. Kami mempunyai anak, seorang adik perempuan usia 14-15 tahun. Yang kemarin menikah. Viral di Indonesia. Betul ya? Saudara lihat gak? Yang belum mempunyai buah dada. Ini maaf ya, ini ayatnya ngomong kayak begitu tuh. Belum punya buah dada, itu berarti masih sangat anak-anak sekali. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Belum punya buah dada, masih anak-anak, mau menikah. Artinya belum dewasa. Gereja itu kan mempelai surga. Yesus mempelai pria dan kita mempelai wanitanya. Kita udah dipertunangkan dengan Yesus. Hari-hari ini Yesus tidak jemput kita. Mungkin karena kita belum dewasa sampai hari ini. Ayo saya dorong saudara untuk makin dewasa di dalam Tuhan. Sehingga waktu Tuhan datang kita jadi mempelai. Bukan anak-anak.
Dijak foto. Jalan aja, wah, segala macam. Wah, anak-anak banget. Gak ada wibawanya sebagai seorang ratu kan gitu. Belajar yuk kita jadi mempelai Kristus untuk jadi dewasa di waktu-waktu yang tersisa ini. Di waktu yang tersisa makinlah menjadi dewasa. Caranya bagaimana? Latih panca indera kita. Nomor 3 terakhir. Kenaikannya itu sebetulnya memberi tugas kepada kita untuk menjadi saksinya. Dia naik agar kita mengerjakan tugasnya. Dia meninggalkan tugas dan pekerjaan untuk kita lanjutkan bersama-sama. Banyak hamba Tuhan pernah ngomong seperti ini. Kisah para rasul itu tidak ditutup sebetulnya. Tapi ada pasal berikutnya yaitu kisah para rasul sekarang yaitu saya dan saudara. Yang siap melanjutkan cerita-cerita para rasul gereja berikutnya yang hadir di tengah-tengah muka bumi ini. Wow, yaitu saya dan saudara. Kenaikannya bukan membuat kita hahihi merayakan terus, enggak. Tapi ada beban tugas yang Tuhan beri kepada kita. Kisah para rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk kita menjadi, katakan menjadi saksi. Lebih keras dong, 1, 2, 3, menjadi saksi. Menjadi saksiku di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Pertama-tama Yerusalem orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Kemudian ke Yudea, lalu sampai ke Samaria, sampai ke bangsa-bangsa. Bangsa waria, bangsa pemabuk, bangsa pemulung apa saja. Minggu sore, ada satu orang, tidak perlu saya sebut namanya lah. Sudah beberapa minggu ini, bawa jemaat-jemaat baru, saya tahu, baru itu. Minggu sore. Tapi ya modelnya macam-macam. Rambut panjang, pirang, tatoan. Duduknya di belakang. Wow. Puji Tuhan lah membawa orang-orang. Yang rusak kan yang butuh dokter, betul gak? Kalau ada yang kayak gitu jangan diginiin Bapak Ibu ya. Saya singkir ke. Dompetnya selesep ke itu. Nah maksudnya ya. Wah, ini mulai entek gitu ya. Waktu angkat tangan, wah resian. Ya jangan. Kita terima. Kenapa? Mereka butuh Yesus. Bahkan kalau ada yang mau waria, kayak yang rusak kayak apapun Tuhan terima di tempat. Tempat ini terbuka buat banyak bangsa-bangsa. Amin Bapak Ibu. Gereja ini harus terbuka buat bangsa-bangsa. Kita harus menjadi saksinya Tuhan. Kisah para Rasul 1 ayat keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Saya suka ini. Jadi sebelum dia naik ke surga, ada kata makan bersama. Ia melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem. Dan ia menyuruh mereka tinggal, menantikan janji Bapa. Itu ternyata Yesus ngomong. Bukan khotbah, bukan pesan apa, tapi dengan makan. Perintah akan menjadi beban jika nggak ada relasi yang dibangun. Yesus menggunakan makan, media makan untuk membangun hubungan, relasi lebih dalam. Kamu sambil makan nih. Ojo piknik terus. Anak-anakmu meh liburan. 10 hari jaga hidupmu. Di loteng Yerusalem, aku mau berikan Roh Kudus. Ya, ini sambil makan itu. Saya tidak tahu mungkin ayam goreng lah, mungkin ada ikan bakar, mungkin ada capjay, buyung, asal tidak barongsai. Kan gitu kan saudara, kira-kira gitu. Ini simple loh ayat ini, tapi itu membuka saya. Ternyata ini gak mungkin kita bisa memberikan perintah tanpa membangun relasi. Yesus kasih contoh, cara makan, bangun hubungan, lalu ngobrol baik-baik. Makanya setiap pacaran itu selalu di meja makan, betul?
pacaran olahraga bersama, keringetan, gos-gosan karo cerita. Akhirnya mas, ndak enak. Meja makan itu enak untuk ngobrol. Kenapa? Otak kirinya berhenti, otak kanannya jalan. Relationship, hubungan, nilai. Makanya orang Cina itu kalau bisnis selesai di meja makan. Ngobrol, tanda tangan, terus enggak mikir apapun, langsung tanda tangan. Kenapa? Oh, udah makan gelegean, gitu kan. Sodori tanda tangan begitu tuh. Yesus menggunakan itu untuk membangun hubungan yang luar biasa. Wow. Semakin kita berelasi dengan seseorang, semakin kita intim, sebetulnya ada kerinduan untuk menjadi saksi. Saya kasih contoh beginilah. Saudara itu punya cancer. Tiba-tiba saudara dapat dokter yang memulihkan Anda, membersihkan cancer Anda sampai tuntas. Saudara diem enggak kira-kira? Saudara udah sehat, tadinya cancer. Tiba nggak perlu kemo, nggak perlu apapun. Cuma saudara tuh diagnosa, cuma minum ini ramuan ini. Terus sebetulnya saudara sembuh begitu. Kok saya yakin ya, saudara ketemu di pasar. Bu, bapakku kena cancer. Saudara cerita nggak kira-kira? Hah? Ceritalah. Ada satu pendeta punya ambeien. Taulah letak ambeien ada di mana. Itu udah nggak enak banget itu. Saya pernah punya pengalaman ke Sumba pertama, pas ambeienku tuh nongol segini nih. Jalan tuh kayak orang sunat. Sampai di Sumba, Bapak nanti naik kuda. Hah? Jalan aja. Ini kuda pacuan yang sudah menang, sengaja kita pilih untuk tamu spesial dari Jawa. Ya. Dinaikkan saya tuh. Gak ada, apa tuh? Iya tuh, tempat duduknya gak ada, di kain satu pun gak ada. Jadi langsung face to face. Tulang belakang kena pas ambeianku. Aku ligoku miring ini, tek. Bapak nanti jatuh kah? Tidak, aman. Pelan-pelan saja ya. Wah, itu pertama kali. Nah, ini pendeta ambeien, dia punya dokter ambeien, sampai nggak perlu operasi sembuh, dikasih kartu nama. Satu kali dia pelayanan di satu gereja. Satu jemaat datang, Om doain saya ya. Oke, kira-kira apa yang perlu didoain? Saya sakit ambeien. Loh, saya pernah juga sakit ambeien. Pernah merasakan gak enaknya jalan, duduk, resah banget kan gitu. Saudara dari tadi kalau ngene-ngene mungkin ambeien, enggak kereminan. Duduk gini terus. Mungkin ya sakit kan begitu ya, pantatnya sakit. Langsung dikasih kartu nama. Nih, aku punya dokter bagus banget. Aku sudah sembuh dokter ini. Nih ya, kenapa? Dia pernah ngalami akan itu. Saksi itu begitu loh Bapak Ibu. Halo? Saudara udah ngalami Tuhan, ditolong udah Tuhan. Harusnya kita gak diam. Lihat orang-orang yang sedang terpuruk seperti kita. Pengennya cerita, pengennya berbagi, pengennya kita tuh berbagi dan jadi berkat bagi mereka. Itulah saksi. Hudson Taylor berkata gini, saya akan mendaratkan ini. Dia adalah misionaris dari Inggris yang pergi ke Cina. Akhirnya mendirikan 20 stasiun misi. Membawa 849 misionaris ke ladang penginjilan. Melatih 700 orang pekerja di Cina pada waktu itu. Dia berkata, The Great Commission, amanat agung, bukan pilihan. Tapi sebuah perintah yang harus ditaati dan dihayati. Perintah itu ya harus dikerjakan. Anda punya bos, Mas aku mau pergi, buku ini tolong dirapikan. Biar kelihatan kantor itu rapi ya. Tolong ya. Dia pergi. Sebelum merapikan buku, dia jalan ngambil kopi. Dia lupa. Dia mau betulkan talang, genteng yang bocor. Akhirnya dia betulin genteng yang bocor. Dia lupa. Keran di belakang itu rusak, perlu diganti. Dia pergi beli keran, lalu diganti kerannya.
Sampai akhirnya waktunya habis, bosnya pulang. Loh, bukunya kok masih berserak-serak? Mas, kamu ngapain aja? Aku kan minta untuk beresin buku. Pak, maaf gak ada waktu. Tadi ngapain? Betulin talang, betulin keran yang ada di kamar mandi. Semua udah beres. Apakah dia menyenangkan hati tuannya? Tuannya minta untuk menata buku itu aja, malah mengerjakan yang lain. Jangan-jangan gereja kayak gitu loh Pak. Kita sibuk ngerjain yang lain, kita lupa amanat agung. Menjadi saksinya Tuhan. Pulang dari tempat ini, yuk project yuk. 3 tahun, gak usah 1 tahun lah, 3 tahun. Bawa 1-2 jiwa, oh gak banyak kan? Gak banyak kan? 1 jiwa. 1 jiwa kita bawa baru ya, yang fresh, yang baru ya. Saya percaya ibadah keempat, kelima, itu udah gak muat. Kalau udah gak muat, surga bingung nanti. Kayak ndang bangun gitu. Mau kita aja lihat tadi tuh mimbar udah penuh kok. Ki mimbari kurang gede meneh. Padahal ya udah besar. Begitu ditambah yang udah gak muat begitu. Perintah akan menjadi sukacita bila kita tahu siapa yang memberi perintah. Teman-teman boleh siap. Roh Kudus diberikan bukan agar kita menjadi sakti. Tapi Roh Kudus diberikan agar kita menjadi saksinya. Doa ketumpang tangan geledak. Wow, bukan itu saja. Bukan penyembahan terus bahasa roh manifestasi 10 hari gitu. Bukan itunya saja. Tapi menjadi saksi Kristus. GF, ayo bergerak. Mengabarkan Injil, bawa orang-orang baru di komunitas kita. Biar ada gairah dalam banyak hal. Kisah 1 ayat 22. Mulai daripada baptisan Yohanes. Sampai baptisan Yesus. Sampai Yesus naik ke surga. Untuk menjadi saksi dengan kami. Tentang kebangkitannya. Wow. Modi pernah berkata begini. Dari 100 orang. 1 orang akan membaca Alkitab. Ya. Tapi yang 99 yang lain akan membaca kehidupan orang Kristen. Saya ulang, ini seorang tokoh penginjil yang terkenal di abad 1920. Dari 100, 1 orang yang baca Alkitab itu cuma 1. Tetapi 99 akan membaca dari hidupnya. Ayo, investasi berbuat baik. Investasikan kasih Anda. Beranilah mengampuni dan berkorban satu dengan yang lain. Beranilah menceritakan pengalamanmu sama Tuhan. Cerita pengalaman dokter hebat, Tuhan Yesus hebat, kan gak dosa. Betul gak? Kita akan bermasalah kalau itu kristenisasi. Kita kan gak kristenisasi, kita cerita kok. Kita ditolong Tuhan. Kita mau mati. Pertolongan Tuhan itu hadir. Kemarin saya saksi itu. Saya tuh pengen gereja ini jadi gereja kesaksian gitu loh Bapak Ibu. Halo, katakan gereja kesaksian. Katakan gereja kesaksian. Gereja kesaksian itu berarti hidup. Karena Tuhan itu melawat umatnya. Ada kuasa yang dinyatakan, ada pertolongan, ada mujizat. Dan orang-orang baru, jiwa-jiwa baru akan ditarik di sana. Karena jiwa-jiwa baru itu paling ditarik dengan mujizat dan kuasa. Itu paling gampang sekali. Ada satu, kemarin doa pagi ya, ini terakhir. Doa pagi ini. Ada satu orang, jemaat. Usia udah 45 tahun. Keluar dari Sritek. Karena masalah kerjaan di Sritek. Bingung cari kerjaan. Saya ngomong sama dia. Ini ada lowongan. Saya sama istri baru terkejut. Wah, coba peraturan dari Depnaker itu muncul segera, peraturan soal umur dicoret. Betul ya? Tapi itu ada umurnya, maksimal 35 tahun. Udah jelas itu di situ. Saya ngomong, udah jangan pikir, itu kan
tulisan, berangkat. Berangkat dia, nurut. Aku berangkat kok. Nggak ada 1 jam, di foto satpam. Kok aku udah di satpam? Udah tak serahkan amplopnya. Wah, cepet banget kamu tuh. Firman Tuhan kemarin kok. Segera. Orang tuh nek denger firman melakukan, dia akan menuai. 1 minggu, 2 minggu, udah dipanggil. Akhirnya dipanggil, wawancara. Udah 1-2 minggu, nggak ada lagi panggilan. Waduh, kalau udah wawancara, nggak dipanggil, alamat sudah. Ya udah nggak kerja. Minggu lalu saya ketemu, saya kasih kekuatan. Wis percaya, berkat itu dari atas. Kayak doa aku doa. Nggak mungkin umur 45 kok tiba-tiba iso kerja. Jelas aturannya umur 35 tahun ke bawah gitu. Hari Kamis atau Jumat dia WA saya. Kamis kalau nggak salah. Koyotam, berdoa ya buat saya diberi hikmat. Karena besok sudah mulai kerja. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Nek kayak gitu suruh diem gak? Dia akan punya hutang banyak kalau dia tidak kesaksian sama orang lain. Betul gak? Anda tuh punya hutang banyak kalau kita gak cerita bagaimana Tuhan tolong kita. Tuhan itu tidak minta uang kita. Tuhan tidak minta apapun. Tuhan hanya minta kau cerita bahwa kau punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang menyertai. Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang ampuh dari semuanya. Dokter dari semuanya. Orang-orang dari semuanya. Cerita sampai bumi penuh kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita menyanyi lagu yang tadi. Yesus Tuhan ditinggikannya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam. Katakan dimuliakan, dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Katakan datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah urapi kami menjadi saksi Tuhan. Urapi kami fokus bertumbuh dewasa sampai serupa dengan Yesus. Haleluya. Dari awal kita nyanyi bersama-sama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mari tinggikan dia. Dia naik ke surga. Segala awan, segala apa saja takluk di bawah kakinya. Dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudus. Dimuliakan, naik ke surga. Katakan bersama-sama. Sekali lagi dimuliakan, dimuliakan, naik ke surga. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Beri Roh Kudus kuasanya. Haleluya. Datanglah, datang Roh Kudus mengurapi kami. Kuasa-Mu urapi kami sekarang ini dengan
katakan Roh Kudus. Pulihkan kami, sembuhkan kami, biar ini menjadi kesaksian yang hebat Tuhan. Hidup yang hebat ya Tuhan. Jemaat saja dengan hatimu katakan Roh Kudus. Biar kesembuhan terjadi, pertolongan terjadi, mengeluarkan dan melahirkan kesaksian-kesaksian yang hebat. Sehingga banyak orang mengenal. Taruh tanganmu di dada, Roh Kudus jamah. Nama Roh Kudus. Yang sakit kami berkata kesembuhan terjadi. Lahir mujizat yang hebat. Kalau sedang dalam kesulitan yang berat, biar keluar dengan kekuatan Allah dan keluar jadi pemenang dalam segala hal. Keluar dari semua pertempuran menjadi pahlawan yang menceritakan kebaikan, kebesaran Tuhan yang luar biasa. Masalah yang besar melahirkan mujizat yang terbesar dalam kehidupan kami dan menjadi kesaksian yang hebat atas hidup ini nanti. Memberkati banyak orang, memulihkan banyak orang. Pakai kami Roh Kudus, dikenaikan bahkan pencurahan ini nanti. Roh Kudus bekerja lebih dan lebih lagi. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami mau bertumbuh lebih di dalam Engkau, dewasa di dalam Engkau, siap untuk berpartisipasi dan memberi hidup kami kepada kemuliaan semua pekerjaan untuk nama-Mu. Dan kami terus bertahan dalam iman kami kepada Yesus Kristus. Apapun juga yang terjadi, Kau tetap menjadi fokus bagi kami. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya. Tuhan memberkati semua keuangan, persembahan yang kau bawa, amplop-amplop yang diberi, QRIS, cash, transfer apapun, Tuhan memberkati semua. Engkau yang sedang dalam gundah gulana apapun, pulang dengan sukacita karena Roh Kudus dan kuasa kenaikannya memberi roh sukacita, pengharapan yang baru, sehingga hidupmu penuh kesaksian, hidupmu penuh cerita untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus yang kita sembah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, yang diberkati katakan amin, amin, amin. Sebelum pulang, satu pengumuman saja Bapak Ibu, jangan duduk dulu. Besok sore, Jumat sama Sabtu ada ibadah pencurahan Roh Kudus di tempat ini. Setiap Jumat dan Sabtu. Jadi doa pagi dan juga doa puasa kita gabungkan bersama-sama di dua acara ini ya. Khususnya Jumat dan Sabtu 6:30 di tempat ini. Mari jangan lewatkan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Salam kanan kiri. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ya.